الله وحده لا وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah dan masih kita membicarakan ucapan Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi yang menjelaskan pendapat beliau yang marjuh, yaitu sampainya pahala bacaan-bacaan kepada orang yang telah mati. Dan sudah dibawakan oleh beliau beberapa dalil-dalil yang ternyata dalil-dalil tersebut bersifat khusus dari anak kepada orang tuanya. Seperti seseorang yang menyatakan, ibuku telah meninggal padahal beliau ingin haji, bolehkah aku menghajikannya? Hajikan orang tuamu. Demikian pula ada yang datang dalam keadaan menceritakan bahwa orang tuanya bernadar untuk berpuasa, maka puasakanlah. Bukankah kalau orang tua punya hutang harus dibayar? Itu pun anak pada orang tua. Sehingga tidak bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa laisa lil insani illa wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya. Karena ini adalah anaknya, hasil usaha bapak ibunya, hasil didikan bapak ibunya. Keberadaannya pun disebabkan karena bapak ibunya. Maka tidak bisa dikiaskan dengan kiriman-kiriman Al-Fatihah dari satu orang ke orang lain yang tidak ada hubungan apapun, tidak ada hubungan nasab, bukan orang tua, bukan anak, tidak ada kaitannya. Nah, sekarang beliau bawakan alasan berikutnya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyembelih hewan kurban. Beliau berkata, bismillah wallahu akbar, Allahumma hadha anni wa amman lam yudahhi min ummati. Ketika menyembelih membaca bismillah, Allahu akbar. Ya Allah, ini dariku dan dari siapa-siapa yang tidak menyembelih dari umatku. Hanya saja hadis ini dengan lafaz ini dhaif. Dengan lafaz ini dhaif. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ahmad dan juga Hakim rahimahumullah, dan disebutkan di sana ada Abu Ayyash, bahwa Ibnu Nu'man al-Ma'afiri al-Misri, dikatakan makbul,
Tetapi dikatakan oleh Ibnu Ishaq mudallis wa qad an'ana. Seorang mudallis kalau an'an enggak diterima. Mudallis adalah seorang yang biasa menyembunyikan rawi. Sehingga bagi orang yang seperti ini harus jelas tasrihnya. Kalau dia menyatakan akhbarana fulan atau haddatsana fulan, diterima karena dia tidak berdusta. Tetapi kalau an fulan, belum tentu dari fulan, mungkin dari orang lain dulu kemudian baru dari fulan, tetapi disembunyikan orang yang pertama langsung dikatakan an fulan. Maka seorang yang terkenal mudallis tidak diterima kalau an. Di sini dikatakan mudallis wa qad an'ana. Dia mudallis dan meriwayatkan dengan an. Maka tidak diterima. Walakin qad saraha bitadis 'inda Ibnu Huzaimah. Ada sanad yang beliau yang mudallis ini menyebutkan dengan tahdits, haddatsana atau haddatsani. Hanya saja dalam sanad tersebut justru ada seseorang rawi udkhila fi sanadihi Khalid ibn Imran baina Yazid wa Abi Iyash. Artinya ada orang lain ternyata, benar sebagaimana dugaan para ulama yang lain, bahwa dia menyembunyikan seseorang rawi. Nah, yang lemah biasanya atau yang dianggap lemah oleh ulama yang lain. Demikian pula lafaz yang kedua, Allahumma hadza an ummati jami'an. Ya Allah, ini adalah kurban dari umatku seluruhnya. Dalam lafaz pertama dan kedua seakan-akan beliau ini mewakili semua umatnya. Aku menyembelih atas nama umatku seluruhnya. Wabil akhir, dan dalam lafaz yang lain, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Dalam lafaz lain ada tambahan wa ummati Muhammad, dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Demikian pula hadis ini dhaif. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i menyatakan hadzal hadis la yathbut. Hadis ini tidak sabit. Dinukil oleh Baihaqi dalam Sunan. Baihaqi menukil ucapan Imam Syafi'i. Wa hadzal hadis la yathbut. Hadis ini tidak sabit. Tapi berarti bagaimana yang sahih? Lafaz yang sahih yang ada dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk mengambil seekor kambing kibas yang bertanduk, yata fi sawad wa yabruk fi sawad wa yandur fi sawad. Kambing, domba yang menanduk dengan hitam, melihat dengan hitam, dan mendekam dengan hitam. yakni ada hitamnya di matanya, itu makna melihat dengan hitam, hitam di tanduknya dan hitam di kaki-kakinya. Pernah lihat kambing seperti itu, kaki-kakinya hitam semua dan di matanya juga hitam. Kemudian beliau meminta Aisyah agar menajamkan pisau, mengasahnya. Ya Aisyah halummi al-mudyah, ya Aisyah berikan kepadaku pisau. Ashhadiha bihajar, tajamkanlah dengan batu. Fafa'alat, maka Aisyah mengerjakan. Kemudian diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil kambing tadi, direbahkan kambing tadi, thumma dabahahu, kemudian disembelih oleh Rasulullah SAW dengan mengucapkan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillah, ya Allah terimalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min ummati Muhammad, dan terimalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya dengan yang tadi? Hadis tadi yang pertama dan kedua dan juga ketiga, semuanya ada kalimat an ummati, atau an ali Muhammad, atau an hadhihi ummah jami'an, atau amman lam yudahhi. Dan an biasa dipakai untuk mewakili. Aku menyembelih an fulan, maksudnya mewakili fulan. Kalau an ummati Muhammad SAW berarti aku mewakili seluruh umatku. Baik, tetapi kalau min bisa bermakna terimalah dariku, terimalah dari keluarga Muhammad, dan terimalah dari kaum muslimin. Yakni kita didoakan semua yang berkorban oleh Nabi SAW semoga diterima. Baik, wa in sahha, kalaupun sahih riwayat lafaz-lafaz tadi bahwa benar-benar Rasulullah SAW mewakili ummah ini semuanya, maka ada ucapan para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Syekh, ada faedah. Ma jaa fi hadzal hadis atau al-ahadits min tadhiyatihi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam amman lam yudahhi min ummati atau huwa min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Al-Albani bahwa apa yang datang dari hadis-hadis ini tentang Rasulullah SAW berkorban mewakili semua yang belum berkorban, ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min khasaisihi, kata Syekh Al-Albani. Apa maknanya min khasaisihi? Maknanya min khasaisihi, tidak bisa orang lain berbuat seperti Nabi. Itu kekhususan beliau. Kekhususan beliau, khusus bagi Rasulullah SAW. Yang lain tidak bisa. Maka tidak bisa seseorang mewakilkan orang-orang lain yang telah mati. Tidak boleh seorang sholat untuk orang lain, nggak boleh seseorang berpuasa untuk orang lain, nggak boleh seseorang beribadah untuk orang lain. Qala, dikatakan selanjutnya oleh muhaqqiq hafizahullah wa alaih, dan dengan ucapan Syekh Al-Albani ini, maka tidak boleh kita mengikuti kekhususan Nabi, karena itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil ahra, dan lebih-lebih lagi tidak boleh mengkiaskan dengan yang lain yang sama seperti itu saja. Itu khusus untuk Nabi. Gak bisa. Salat, ya Allah, aku salat ini mewakili fulan, tak boleh. An fulan, tak boleh. Puasa, ya Rasulullah, ya Allah, aku puasa mewakili fulan, tak bisa. Kalau yang seperti Nabi tadi itu khusus untuk Nabi, itu pun insahah al-ma'na, kalau maknanya sahih seperti itu, karena lafaz yang benar adalah min, bukan an. Apalagi dikiaskan dengan masalah-masalah lain dari ibadah-ibadah, seperti salah, wasiyam, wal qiraah, seperti puasa, salat, bacaan Al-Quran, dan lain-lainnya. Fala yusalli ahadun an ahadin, wala yasumu ahadun an ahadin, wala yaqra ahadun an ahad. Maka tidak boleh seorang salat untuk orang lain, tidak bisa seseorang berpuasa untuk orang lain, tidak bisa seseorang membaca Al-Quran untuk orang lain. Wa laysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan sendiri, tidak bisa untuk orang lain. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kemudian uniknya bahwa Syekh
Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, walaupun dari satu sisi beliau berpendapat mungkin saja bisa sampai dengan kias-kias, tetapi ternyata beliau menyatakan, wa amma isti'jaru qaumin yaqra'una al-Qur'ana wa yahdunahu lil mayyit fahadha lam yaf'alhu ahadun minas salaf. Adapun menyewa orang, satu kaum, diberi hadiah-hadiah, diberi bayaran-bayaran untuk membaca Al-Quran untuk si mayit, untuk orang mati, maka ini tidak pernah dikerjakan oleh salaf, kata beliau. Dikumpulkan manusia, dikasih makanan, hadiah apa saja, makanan apa berkat, kata mereka, berkat dalam tanda petik ya, nasi dengan lauknya dan sebagainya, kemudian suruh membaca. Setelah itu dikirimkan ila hadrati fulan, pada si mayit. Hada lam yaf'alhu minas salaf, kata beliau sendiri, padahal menyatakan mungkin saja sampai. Ternyata beliau menyatakan kalau acara seperti itu dengan memberi hadiah pada mereka, maka itu tidak pernah dikerjakan oleh salaf. Wala amara bihi ahadun min a'immatid din, dan tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun dari imam-imam pemuka agama. Wala rakhasa fi, dan tidak ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang membolehkan. Wal istijar ala nafsi tilawah ghara jaizin bila khilaf. Bahkan istijar, menyewa seseorang untuk membaca Quran, bahkan tidak boleh sama sekali tanpa ada perselisihan. Wa innama ikhtalafu fi jawazil istijar ala ta'lim. Yang boleh itu adalah memberikan bayaran pada orang yang mengajarkan. Mengajarkan ilmu, mengajarkan baca Al-Quran, mengajarkan berbagai macam bidang-bidang ilmu. Mimma fihi manfaatun tasil ilal ghaib, yaitu yang memberikan manfaat yang sampai pada orang lain, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau seseorang disuruh membaca kemudian dibayar, maka ini tidak boleh. Apalagi dikirimkan kepada si mayit, lam yaf'alhu salaf, nggak pernah dikerjakan oleh salaf. Wasawabu la yasilu ilal mayyit illa idza kana al-amal lillah. Kata beliau, yang namanya pahala enggak sampai kepada si mayyit kecuali kalau ikhlas, amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza lam yaqa' ibadatan khalisah, dan kalau tidak ikhlas maka itu tidak sampai dikatakan sebagai ibadah yang murni. Fala yakunu lahu min thawabihi ma yuhda ilal mauta, maka dia tidak mendapatkan pahala yang bisa dikirim kepada si mayit. Walihada lam yaqul ahadun an yaktari man yasum wa yusalli wa yuhdi thawaba dzalika ilal mayyit. Oleh karena itu tidak berpendapat demikian seorang pun. Ini bolehnya menyewa seseorang untuk berpuasa untuk orang tuanya, atau salat, menyewa orang untuk salat untuk si mayit, atau yuhdi, memberikan sembelihan-sembelihan kurban untuk si mayit. Tidak ada yang berpendapat dari para ulama dengan pendapat ini sedikit pun. Menyewa, demikian pula menyewa seseorang untuk menghajikan, kemudian jadi kerjaan, bikin lauhah, tahu lauhah, papan iklan, haji badal, tarif, kalau haji kiron sekian, kalau haji ini sekian, haji ini sekian. Ini beliau-beliau yang berpendapat bolehnya orang lain menghajikan orang lain, itu pun menyatakan harus ikhlas, tidak bisa dengan bayaran-bayaran. Kaum muslimin yang saya hormati, perhatikan dengan bijak ucapan para ulama. Apalagi ketika kita lihat alasan yang lain dari para ulama yang melarang, yang menyatakan tidak sampai, ternyata lebih kuat hujahnya. Karena mereka membawakan dalil-dalil yang tadi dalam keadaan semuanya dari anak pada orang tua, anak pada orang tua. Yang jelas kalau anak memang usahanya orang tua, maka wajar saja bisa mengerjakan sesuatu, orang tuanya mendapatkan pahalanya.
Adapun dikiaskan dengan yang lain, tidak. La qiyasa fil ibadah. Enggak ada kias-kiasan dalam masalah ibadah. Ibadah yang satu dengan ibadah yang lain berbeda, tidak sama. Kalau dikiaskan berarti qiyas ma'al fariq. Qiyas yang tidak lengkap syaratnya. Qiyas ada fariq, ada perbedaan. Sesuatu yang berbeda tidak bisa dikiaskan. Kembali kepada ucapan Ibnu Abdul Aziz. Qala lakin idza a'ta liman yaqra al-Qur'an wa yu'allimuhu wa yata'allamuhu ma'unatan li ahli al-Qur'an ala dhalik kana hadha min jinsi sadaqah. Adapun kalau memberikan bayaran, memberikan kebaikan, hadiah-hadiah untuk seseorang yang mengajarkan Al-Qur'an atau menyampaikan ilmu tentang Al-Quran atau yang membantu ta'limnya, maka mereka diberi itu adalah sedekah min jinsi sedekah, yajuz, dan itu boleh, tidak mengapa. Dalam ikhtiyar, ini kitab al-ikhtiyar, "Lau awsa bi an yu'ta syai' min malihi liman yaqra al-Qur'an ala qabrih fal wasiyatu batilah." Dalam kitab al-ikhtiyar disebutkan kalau seorang yang mati ini berwasiat, berikan sebagian hartaku sebagai hadiah kepada mereka yang membaca Al-Quran di kuburanku, fal wasiyatu batilah, maka wasiatnya batil menurut pendapat Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, tokoh ulama Hanafiyah. Wasiatnya batil, tidak diteruskan, tidak dilaksanakan. Li'annahu fi ma'na al-ujrah, kan itu sama dengan ujrah, sama dengan bayaran. Bayarkan pada mereka yang membaca Al-Quran di kuburanku, yang kirim-kirim Fatihah kepadaku, maka wasiat itu batil. Wa dzakara Az-Zahidi, demikian pula Az-Zahidi dalam kitab Al-Qinyah. Bisa jadi Al-Ghunyah, wallahu a'lam. Tapi di sini dikatakan yang benar adalah Al-Qinyah. Anahu law waqafa ala man yaqra 'inda qabrihi fatta'yinu batil. Bahkan dalam kitab itu disebutkan kalau dia mewakafkan apapun untuk orang yang membaca di sisi kuburannya, maka penentuan itu pun batil. Ini kalau ada orang yang ketika sakitnya mau mati, dia berkata, saya wakafkan tanah saya untuk semua yang membaca Al-Quran di kuburanku, untuk semua mereka yang kirim-kirim Fatihah kepadaku. Kata beliau, kata Az-Zahidi, maka wasiat itu batil, tidak berlaku. Nah, ini hadiah saja, wakaf, bukan bayaran. Dengan diumumkan wasiatnya, ini ada wasiat, siapa yang membaca di kuburan beliau, maka beliau mewakafkan tanahnya untuk mereka. Kira-kira apa yang terjadi? Ya rebutan mereka baca Quran di sana. Oleh saya katakan, itu namanya bayaran. Walaupun niatmu bainak wa baina rabbak, itu antara engkau dengan Allah, tetapi itu adalah membuat mereka semangat membaca karena wakaf tadi, semangat membaca karena wasiat tadi, semangat membaca karena bayaran. Wa amma qira'atul Qur'an wa ihda'uha tatawwu'an. Ini pendapat beliau yang tadi, yang lemah. Adapun membaca Al-Quran dan menghadiahkannya kepada si mayit kalau sukarela, tidak dibayar, tidak dijanjikan ini dan itu, maka yasil insyaallah, akan sampai biiznillah, kata dia. Kama yasil thawab shaumul hajj, sebagaimana akan sampainya pahala puasa dan pahala haji. Maksud beliau sebagaimana hadis puasa, hadis haji. Ya, bantahannya tadi. Hah? Bagaimana bantahannya? Adapun hadis puasa dan haji, seorang anak yang mengatakan orang tuaku begini, ya wajar, akan sampai. Bahkan kalaupun tidak diniatkan, orang tuanya akan ikut andil mendapatkan pahala, karena dialah yang
yang mendidiknya, dialah yang berupaya untuk membesarkannya ila akhirih. Baik, sehingga wajar kalau Nabi menyatakan, bagaimana kalau orang tua punya hutang? Bukankah engkau membayarkannya? Nah, maka dibayarkan. Maka demikian pula puasa, kata Nabi, puasakan untuk orang tuamu. Baik, sehingga kelihatan sekali dalam ucapan ini bahwa beliau memakai qiyas. Yasil kama yasilu thawab as-shawm wal hajj. Sampai sebagaimana sampainya pahala puasa dan pahala haji. Fa in qila, kalau ada yang berkata, hadza lam yakun ma'rufan fis salaf, ini tidak dikenal dari salaf. Wala arsyadahum ilaihi nabi, dan tidak dibimbing oleh Nabi SAW, nggak ada sunnahnya. Fal jawab, kata beliau, maka jawabnya, in kana murid hadha su'al mu'tarifan bi wusuli thawabil hajj was siyam wad du'a, qila lahum al farq. Maka kalau pertanyaan itu bersumber dari perkara tadi, maka kita katakan pada mereka, jawaban dia, kalau dia mengakui sampainya pahala haji, sampainya pahala puasa, dan sampainya pahala doa, apa bedanya dengan pahala kiriman Fatihah? Masih kias. Subhanallah. Padahal sudah jelas di kalimat sebelumnya, di paragraf sebelumnya, kamu baca di halaman sebelumnya kalau cetakannya sama. Kata beliau, amma istijar qaumin yaqra'una al-Qur'an ila akhirih falam yaf'alhu ahadun minas salaf. Dijadikan dalil oleh dia, tidak dilakukan oleh salaf. Itu dalil. Adapun menyewa orang untuk baca Quran tidak dikerjakan oleh salaf. Kasih garis atas, tidak dikerjakan oleh salaf. Oleh dia dijadikan sebagai bantahan. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Kenapa tidak bisa kita balikan? Demikian pula membaca Al-Fatihah dikirim-kirimkan tidak pernah dikerjakan oleh salaf. Alasan yang sama. Kenapa dipakai di sini tidak mau dipakai? Kalau menyatakan bahwa salaf tidak melakukan, kalau Rasulullah SAW tidak membimbing ila akhirih, kata beliau, tanyakan, apakah dia mengakui pahala haji dan pahala puasa dari seorang anak pada orang tuanya? Hadis ini terima apa enggak terima hadis ini? Diterima. Kalau diterima, apa bedanya dengan yang ini, katanya? Apa bedanya dengan kirim Fatihah? Ya beda. Yang dikirimnya beda, bentuk ibadahnya beda, dan dalilnya pun tidak ada. Kalau ini ada. Kalau saja para sahabat tahu bahwa ini bisa dikiaskan dengan bacaan-bacaan qiraah-qiraah, niscaya mereka pun akan melakukan sebelum kita. La sabaquna ilaihi. La sabaquna ilaihi. Tentu mereka akan lebih dulu dari kita. Karena mereka semangat untuk mengerjakan yang baik-baik. Ijma' adalah hujjah, khususnya ijma' salaf. Sekarang, apakah salaf sepakat untuk tidak mengerjakan sesuatu yang baik, yaitu kirim-kiriman Al-Fatihah? Astagfirullah. Itu tuduhan pada mereka. Kalau mereka sepakat ala dhalalah, berarti menyalahkan Rasulullah SAW yang menyatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku nggak akan sepakat di atas kesesatan. Ternyata sepakat untuk tidak mengerjakan. Tidak ada yang mengerjakan satupun. Apa satu kebetulan? Apa yang cerdas hanya kita? Wah, kalau ini boleh, ini juga boleh. Oh, cerdas sekali kamu. Para sahabat nggak ada yang cerdas. Nggak ada yang kirim-kiriman Fatihah Al-Baqarah atau surat Yasin. Nggak ada. Nggak ada riwayat. Fa in qila fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsyadahu min as-shawm wal hajj was sadaqah dunal qiraah. Kalau ada yang berkata Rasulullah SAW hanya membimbing masalah haji, sedekah, tetapi tidak mengajarkan qiraah. Qila huwa sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Rasulullah SAW hanya ditanya, lam yabtadi, tidak memulai. Rasulullah SAW hanya menjawab, tidak memulai. Bal kharaja dzalika minhu makhrajal jawab. Nabi mengucapkan hanya sebagai jawaban. Maka tergantung pertanyaan, kata beliau. Kalau pertanyaan tentang puasa, dijawab puasa. Puasakan untuk orang tuamu.
Kalau bertanya tentang haji, dijawab, hajikan untuk orang tuamu. Kalau bertanya tentang sedekah, dijawab, sedekahlah untuk orang tuamu. Coba kalau ada yang tanya, bagaimana kalau bacaan qiraah? Saya akan dijawab, bacakan untuk orang tuamu, katanya. Apakah jawaban ini salim? Bisa diterima? Ini juga sama dengan yang sebelumnya. Enggak bisa kita katakan seperti itu, karena apa yang terjadi pada puasa, haji, dan baca sedekah itu adalah anak pada orang tua ya. Yang itu adalah hasil usaha orang tuanya. Dengan sebab orang tuanya ada anak itu. Karena sebab orang tuanya anak itu jadi saleh, maka dia beribadah, orang tuanya seakan-akan mendapatkan pahala seperti itu, atau seakan-akan mengerjakannya, maka bisa mewakilinya. Tetapi orang lain dengan orang lain, apa hubungannya? Bukan sa'yih sama sekali, bukan usahanya, maka tidak bisa dikiaskan. Kalau saja hajinya am, setiap orang boleh menghajikan orang lain, atau sedekahnya am, atau puasanya umum sifatnya, boleh memuasakan siapapun, mungkin bisa kita katakan berarti yang lain juga boleh. Tetapi tidak, yang terjadi tidak demikian. Fa in qila ma taqulun fil ihda ila Rasulullah sallallahu qila minal mutaakhirin. Sekarang permasalahan berikutnya, bagaimana kalau dikirimkannya kepada Rasulullah sendiri? Kita kirim Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa, Al-Fatihah dikirimkan kepada Nabi SAW. Jawaban Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, qil minal mutaakhirin man istahabbahu. Orang-orang belakangan ada yang menganggap itu mustahab, baik-baik saja, dianjurkan. Tetapi wa minhum man ra'ahu bid'atan, tetapi yang lain berpendapat itu bid'ah. Lianna sahabah lam yakunu yaf'aluna, karena para sahabat tidak mengerjakannya. Dipakai lagi alasan ini. Padahal alasan ini yang untuk membantah beliau ketika yang tadi mau kirim-kirim Fatihah, para sahabat lam yaf'aluna, tidak mengerjakannya. Walianna Nabi SAW lahu mislu ajri kulli man amila khairan min ummati. Karena Nabi SAW sudah mendapatkan pahala secara otomatis, karena beliau yang mengajarkan. Mandalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Atau man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu mislu ajri man amila biha. Siapa yang mengerjakan, atau siapa yang mengajarkan satu sunnah, kemudian orang itu mengerjakan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi pahala yang mengerjakannya. Sedangkan Nabi mengajarkan semua syariat ini, maka kalian mengerjakan syariat secara otomatis Nabi pun dapat pahalanya. Sejumlah umat Islam yang mengerjakan, Masya Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min ghairi an yanqusa min ajril amil syai'. Bahwa seorang yang mengajarkan satu sunnah kemudian diikuti, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka yang mengerjakannya. Li'annahu huwa alladhi dalla ummatahu ala khairin, ala kulli khair. Karena beliaulah yang mengajarkan, yang menunjukkan kepada umatnya semua kebaikan. Wa arsyadahum ilaih, dan membimbingnya. Berarti apa pendapat beliau? Boleh apa enggak boleh mengirimkan kepada Nabi? Tidak. Didukung oleh dia dengan kalimat para sahabat lam yaf'alunahu, para sahabat tidak mengerjakannya. Dan alasan kedua, karena Nabi secara otomatis sudah mendapatkan pahala semua orang yang mengerjakan amal saleh, karena Nabi yang mengajarkannya. Siapa yang mengajarkannya akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Baik. Wa man qala innal mayyit yantafi'. Ada masalah lain sekarang, bukan kirim-kiriman Al-Fatihah, tetapi permasalahannya adalah membaca di pinggir kuburan.
Jadi di sekitar kuburan. Dianggap akan bermanfaat buat si mayit. Wa man qala, dan siapa yang berkata innal mayyit yantafi' bi qira'atil Qur'an indahu, barang siapa yang berkata bahwa orang mati akan mendapatkan manfaat dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an di sisinya, bi'tibari sima'ihi kalam Allah, karena si mayit ini mendengarkan ucapan Allah maka akan dapat manfaat, fahadha lam yasih, kata beliau ini tidak sah. Anehnya, mereka yang beralasan dengan ucapan Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi untuk menyatakan sampainya bacaan qiraah kepada si mayit, kenapa nggak ambil yang ininya juga? Beliau berpendapat, siapa yang berkata bahwa membaca di sekitar kuburan itu akan bermanfaat bukan buat si mayit, maka itu lam yasih, tidak benar. Tidak benar. Lam yasih an ahadin minal a'immatil masyhurin, bahkan tidak dikenal dari para ulama yang masyhurin. Enggak dikenal dari pendapat-pendapat para ulama yang masyhur. Wala syakka fi sima'ih, walaupun jelas bahwa mayit memang mendengar, tetapi manfaat dia, ini ada catatan nanti sebentar, tetapi intifa'u bis sima' la yasih, tetapi si mayit mengambil manfaat dengan mendengarnya belum tentu. Kenapa? Belum tentu. Apa manfaatnya? Apakah manfaatnya dia dapat pahala kalau mendengar Quran? Seperti orang hidup mendengarkan Quran dapat pahala, orang mati mendengarkan Quran dapat pahala? Tidak, terputus. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi kalau dia mendengarkan ayat-ayat yang dia belum mengamalkan ketika hidupnya, dia tersiksa. Iya kan? Dia mendengarkan ayat-ayat yang ternyata dia ketika hidupnya tidak mengerjakannya. Tersiksa dia, gelisah dia. Diingatkan bahwa engkau menyelisihi ayat ini, kau menyelisihi ayat ini, kau menyelisihi ayat ini. Kata beliau di dalam ucapannya, bal rubbama yatadarrar wa yata'allam, kata Syekh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, bahkan bisa jadi yatadarrar, mendapatkan madarat, wa yata'allam, merasa sakit. Limada? Likaunihi lam yamtathil awamir Allah, karena dia belum mengerjakan perintah-perintah Allah dan belum mengikuti larangan-larangannya yang ada dalam ayat itu. Aw likaunihi lam yazdad minal khair, atau karena dia belum menambah kebaikan, sudah mati. Maka ketika mendengarkan justru menangis dia, tersiksa. Maka yang dimaksud dapat manfaat dari mananya? Dapat pahala? Tidak, karena pahala sudah terputus. Dapat keuntungan, tentram? Mungkin sebaliknya, bukan tentram, tapi justru tersiksa, gelisah, menangis, meratap dia. Itu pun kalau memang benar-benar mendengar, karena beliau mengatakan wala syakka fi sima'i, tidak ragu lagi memang mayit mendengar. Hadza fihi nazar, ucapan ini ada kritikan. Disebutkan dalam footnote-nya, kalau cetakannya sama, tahqiqnya Syekh Yasin hafizahullah, hadhihi da'wa khaliyatun min ad-dalil, anggapan ini tidak punya dalil. Anggapan bahwa orang mati mendengar tidak punya dalil. Wa man arada tafsil, siapa yang ingin rinciannya silakan baca kitab khusus yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Alusi dalam risalah yang berjudul Al-Ayatul Bayyinat fi adami sima'il amwat indal Hanafiyati Sadat. Ayat-ayat yang jelas yang membuktikan tidaklah orang mati bisa mendengar, dan juga dari ucapan para ulama Hanafiyah. Kenapa ditambah ucapan ulama Hanafiyah? Karena Ibnu Abdul Aziz Hanafi dan juga sebagian besar mereka yang terjerumus dalam fitnah-fitnah ini adalah Hanafiyah. Justru sesungguhnya mazhab Syafi'i tidak begitu. Disinilah anehnya, kebidahan-kebidahan itu cepat laku. Apakah dari Syafi'iyah, ataupun dari Hanafiyah, ataupun dari Hanabilah, ataupun dari Malikiyah. Kalau bid'ah cepat lakunya, sehingga yang dikerjakan dari kebidahan-kebidahan ada warisan beberapa ketergelinciran ulama Hanafiyah, ada ketergelinciran para ulama Syafi'iyah, ada yang lainnya. Rahimahumullah wa ghafarallahu lahum.
Di antara yang dibawakan ayat-ayatnya adalah ayat Allah yang menyatakan wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau wahai Rasul enggak akan bisa menjadikan orang mati mendengar. Engkau enggak akan bisa menjadikan orang yang mati mendengar. Bimusmi'in man fil qubur. Juga engkau enggak bisa tusmi'ul mauta, menjadikan orang mati bisa mendengar, enggak bisa. Dua ayat dan beberapa ayat lain yang menunjukkan bahwa orang mati tidak bisa mendengar dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang menceritakan bahwa orang mati mendengar pada saat-saat tertentu. Tidak bertentangan antara yang am dengan yang khas, yang asal dan yang fari'. Yang asal hukum asal, yang fari' kasus-kasus tertentu. Sehingga jangan dipertentangkan ayat yang mengatakan bahwa orang mati tidak bisa mendengar, jangan dipertentangkan dengan hadis bahwa ketika mengantarkan jenazah maka jenazah itu mendengarkan terompah-terompah orang yang mengiringinya. Baik. Jangan pula dipertentangkan dengan ketika Rasulullah SAW berbicara kepada ahlul qalib, orang-orang kafir yang mati dan dikumpulkan di sumur atau di belumbang. Nabi ajak bicara, apakah janji Allah sudah kalian dapati? Janji Allah pada kami sudah kami dapati. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau berbicara sama orang mati? Kata Nabi, mereka sekarang lebih mendengar daripada kalian. Ini Masya Allah, barakallahu fikum, adalah kejadian-kejadian tertentu di saat-saat tertentu, bukan hukum asal. Hukum asalnya tidak bisa mendengar kecuali pada saat-saat tertentu. Bahkan ketika seseorang memberi salam pun, inna lillahi malaikatan sayyahun, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling menyampaikan salam kalian. Disampaikan salam pada mereka, bukan mendengar langsung, disampaikan salam kalian padanya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka barakallahu fikum, ikhtalafa al-ulama fi qira'atil Qur'an 'inda al-qubur ala thalathati aqwal. Maka para ulama berselisih tentang membaca Al-Qur'an di sisi kuburan. Ada 3 pendapat. Apakah makruh atau tidak mengapa hanya ketika menguburkan saja, atau tidak disukai? Faman qala bikarahatiha, adapun siapa yang berpendapat makruhnya, tidak disukai, ini tidak sunnah, ini seperti Abu Hanifah, justru tokohnya mazhab Hanafi, menyatakan tidak disukai, tidak dianjurkan. Wa Malik, dan juga Imam Malik, wa Ahmad, dan juga Imam Ahmad rahimahullah. Li'annahu muhdats, kata mereka, karena itu perkara muhdats, tidak diajarkan dalam Quran wal sunnah untuk membaca Quran di kuburan. Lam tarid bihi sunnah, tidak ada diriwayatkan satu sunnah pun untuk membaca Al-Quran di sisi kuburan. Wal qira'atu tushbihu shalah, dan bacaan itu mirip dengan salat. Salat di kuburan tidak boleh. Demikian pula membaca Al-Quran manhiyun anha, dilarang. Fakadzalika al-qira'ah. Baik, apa alasan mereka di samping alasan pertama? Alasan pertama muhdats, enggak ada contohnya. Alasan lainnya, isyarat-isyarat dari Nabi SAW tentang kuburan berbeda dengan masjid dan rumah. Rumah, Nabi katakan, la taj'al buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacakan surat Al-Baqarah, syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dibedakan. Kalau engkau baca juga di kuburan, berarti sama dengan rumah, padahal hukumnya berbeda. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Maknanya juga jangan jadikan kuburan seperti rumah, diberi bangunan, diberi lampu, semuanya dilarang oleh Nabi. Memberi lampu dilarang, memberi bangunan dilarang, memberi ini dilarang, ila akhirih.
Wa man qala la ba'sa, ada yang berpendapat tidak mengapa karena mereka membawakan riwayat dan riwayat-riwayat tersebut dhaif, tidak jadi hujjah. Maka pendapat kedua ini sangat lemah karena membawakan asar Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar ketika akan wafatnya berwasiat, ketika engkau letakkan aku di kuburanku, maka bacalah awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Hadisnya dhaif, disebutkan dalam footnote-nya dhaif. Demikian pula membawakan asar yang kedua dari kalangan muhajirin, juga sama, hadisnya dhaif. Wa amma ba'da dhalik kalladzina yatanawabuna al-qabr lil-qira'ah 'indahu fahadha makruh. Akhir dari ucapan Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, sahibul kitab ini, asy-syarih, berkata, maka ada setelah ini, siapa yang bergiliran membaca Quran di kuburan, itu adalah perkara yang tidak disukai, yang dibenci. Fa innahu lam ta'ti bihi sunnah, karena itu tidak ada satu sunnah pun yang mengajarkan. Walam yunqal an ahadin minas salaf, dan tidak dinukil dari siapapun dari kalangan salaf. Karena riwayat tadi dhaif, maka tidak dinukil dari seorang pun dari kalangan salaf. Wa hadzal qaulu la'allahu aqwa. Kata Syekh, pendapat ketiga inilah yang bisa jadi aqwa, paling kuat min ghairihi, dari yang lainnya. Lima fihi min at-tawfiq baina ad-dalilain, karena dalil ini mencocokkan antara beberapa dalil-dalil, dalil yang sana, dalil yang sini dicocokkan, maka kesimpulannya bahwa perkara itu bukan perkara yang diajarkan dan disunnahkan. Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam sunnah, tidak ada dalam fi'l salaf. Walhamdulillah rabbil alamin. Intaha, selesai pembahasan ini. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.